Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sobat Kembang Channel. Pada video kali ini kami akan berbagi tips berkenaan dengan perbanyakan tanaman hias philodendron menggunakan metode cangkok. Sebelum kita lanjut, jangan lupa bagi sobat sekalian untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sobat sekalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Ini merupakan 3 jenis philo yang akan kita cangkok. Di antaranya ada philo dragon lime fiddle, ada philo mexicanum, serta ada philo melanochrysum. Cangkok sendiri merupakan salah satu metode perbanyakan tanaman secara vegetatif yang bertujuan untuk menumbuhkan akar aktif tanaman melalui bagian batang. Ada beberapa tips atau syarat agar proses cangkok philodendron kita berhasil. Yang pertama, tanaman philodendron kita harus dalam kondisi yang sehat ya sobat. Yang kedua, usahakan sudah mulai muncul akar-akar angin pada tiap-tiap ruas batang. Nantinya akar angin ini yang akan kita cangkok sehingga bisa berubah menjadi akar-akar aktif. Jadi semakin banyak jumlah akar anginnya, maka proses cangkoknya pun akan semakin cepat dan potensi keberhasilannya akan semakin besar, sehingga nantinya dapat segera kita potong dan kita perbanyak. Pada philo melanochrysum sudah kelihatan ya sobat, akar-akar anginnya sudah mulai tumbuh. Sedangkan ini pada philo mexicanum, akar anginnya pun juga sudah tumbuh lumayan banyak ya sobat. Dalam proses pencangkokan kali ini kita membutuhkan beberapa alat dan bahan ya. Di antaranya yang pertama kita membutuhkan cup plastik atau gelas plastik. Di sini kita menggunakan cup plastik atau gelas plastik bekas ya sobat, bekas dari kemasan air mineral. Yang kedua kita membutuhkan gunting atau bisa juga menggunakan cutter. Yang ketiga selotip. Dan yang terakhir yang juga sangat penting yakni media untuk mencangkok. Langkah-langkah dalam mencangkok philodendron. Yang pertama, kita sesuaikan dulu ukuran dari cup plastik yang akan kita gunting menyesuaikan dari bentuk batang tanaman ya. Setelah kita ukur, langkah kedua kita mulai menggunting cup atau gelas plastiknya ya sobat. Kita gunting menyesuaikan dengan bentuk batang yang akan kita cangkok. Lakukan secara hati-hati dan perlahan ya, tidak usah terburu-buru. Kita gunting atau kita buat lubang di bagian bawah cup ini menyesuaikan dari besar batang tanaman ya sobat. Kita buat lubang yang lebih besar sedikit dari batang tanaman agar nantinya cup plastik ini tidak melukai batang tanaman, dan air bekas siraman pun bisa langsung meresap ke bawah secara sempurna. Setelah selesai, kita akan mencoba memasangkannya pada bagian batang tanaman. Apakah sudah sesuai atau belum? Apabila sudah pas, maka bisa langsung kita isi dengan media tanam. Kalau belum pas, kita gunting lagi agar sesuai dengan bentuk dari batang tanaman. Ini adalah beberapa cup plastik yang sudah selesai kita gunting ya.
Yang selanjutnya akan kita gunakan sebagai wadah untuk mencangkok. Langkah ketiga, siapkan media untuk mencangkok. Di sini kita akan menggunakan media cangkok dari andam bambu, yakni hasil pelapukan dari daun-daun bambu. Andam bambu ini merupakan salah satu media yang saat ini lagi tren dan paling banyak digunakan oleh pecinta tanaman hias karena memiliki banyak sekali manfaat yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Baik, kembali ke laptop. Langkah keempat, kita akan memulai proses pencangkokan. Kita pasangkan kap plastik yang sudah kita gunting dan kita sesuaikan dengan bentuk batang ya sobat. Kita pasangkan secara hati-hati agar tidak melukai bagian-bagian dari batang maupun dari tangkai daun. Lakukan secara perlahan. Setelah terpasang, bisa langsung kita selotip ya, agar bagian sisi dari kap tidak renggang ketika nantinya kita masukkan media cangkok. Setelah terpasang secara sempurna, langkah selanjutnya kita bisa masukkan media cangkok. Masukkan media cangkok sedikit demi sedikit sehingga dapat memenuhi semua bagian sisi dari kap, dan pastikan semua akar-akar angin dapat tertutupi atau berada di dalam media cangkok ya, agar nantinya semua akar angin dapat tumbuh menjadi akar-akar aktif. Oke, proses cangkok pada pilo yang pertama yakni pilo mexicanum sudah hampir selesai. Setelah ini kita akan lanjut pada philodendron yang kedua, yakni philodendron dragon lamphidel. Pada philodendron lamphidel ini kita menggunakan kap dari bekas kemasan air mineral ya sobat. Jadi berbeda dengan kap yang pertama tadi pada pilo mexicanum, yakni kap jelly, sedangkan ini menggunakan kap dari bekas kemasan air mineral. Bentuk potongan atau guntingan di kapnya pun juga berbeda, jadi memang harus menyesuaikan dari bentuk batang philodendron yang akan kita cangkok. Untuk media cangkoknya sendiri, sobat sekalian, tidak harus menggunakan andam bambu ya, tapi juga bisa menggunakan media cangkok yang lain. Yang terpenting medianya harus porosus, yakni tidak terlalu banyak menyimpan air, seperti sekam bakar atau bokasi atau kokopit, ataupun juga bisa menggunakan akar pakis. Proses cangkok pada philodendron lamphidel sudah selesai. Walaupun ada media cangkoknya, tetapi masih terlihat cantik ya sobat. Setelah ini kita akan lanjut pada philodendron yang ketiga, yakni Philomelanochrysum. Kita juga menggunakan kap plastik dari bekas kemasan air mineral. Jadi untuk teknik cangkok sendiri, selain pada perbanyakan philodendron, bisa juga digunakan untuk keluarga aroid yang lain ya sobat, seperti pada genus Aglonema, Anthurium, Epipremnum, dan genus-genus yang lain. Gimana sobat? Mudah bukan? Selamat mencoba ya. Jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kita bisa, karena biasa.
Alhamdulillah proses cangkok sudah selesai, dan tahap terakhir yakni penyiraman menggunakan air yang bersih. Ini merupakan hasil cangkok kita yang barusan telah selesai kita siram ya sobat. Untuk hasilnya pun kita harus menunggu sekitar 1 sampai dengan 2 bulan tergantung dari pertumbuhan akar-akar aktifnya. Jika dirasa akar aktifnya sudah lumayan banyak, maka tumbuhan pun atau hasil cangkok pun sudah siap untuk di cutting atau dipotong. Untuk cara mengetahui pertumbuhan dari akar aktifnya sendiri, sobat sekalian bisa melihat dari permukaan cup plastik ini ya sobat. Jadi salah satu kelebihan untuk wadah cangkok menggunakan cup plastik adalah ketika akar-akar aktifnya mulai tumbuh, maka akan terlihat dari bagian sisi luar dari cup. Dua minggu kemudian, di sini kita coba mengecek pertumbuhan akar aktif dari hasil cangkok pada Philo melanocrysum. Kalau kita perhatikan secara teliti, untuk akar aktifnya mulai tumbuh ya sobat. Bisa kita lihat dari permukaan luar yang terlihat warna putih yang merupakan akar aktif. Oke, sekian video kali ini. Semoga senantiasa memberikan manfaat bagi sobat-sobat sekalian. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.